namun hari ini kita menampilkan PID, yaitu papan interaktif digital. Oke? Sebelum kita belajar, Bapak kondisikan dulu. Tolong rapikan dulu mejanya, yang agak kurang rapat rapatkan dulu. Kursinya yang agak jauh dekatkan dulu biar diangkat. Oke. Ya. Oke. Ya. Seperti biasa kita belum mulai kegiatan, kita berdoa. Oke. Untuk hari ini yang memimpin doa yang datang lebih awal. Tadi siapa yang paling awal? Datang paling awal. Nah, oke. Aprian silakan pimpin doa hari ini. Oke, Bapak nanya, hari ini siapa yang tidak hadir ya? Oke, siapa? Altaf. Apa kabarnya Altaf nih? Demam. Siapa lagi? Erik kemana? Oh, dia berarti pulang ke Jawa dengan keluarganya. Oke, bagian temannya demam, kita doakan semoga cepat sembuh. Dan perjalanan jauh ke Jawa tuh mudah-mudahan perjalanannya diberi kelancaran. Oke. Hari ini ya, sebelum kita mulai, kita nyanyikan dulu lagu, salah satu lagu nasional. Silahkan berdiri semua. Oke, kita nyanyikan lagu. Kita nyanyikan sama-sama. Siapa yang bisa menyebutkan apa aja komponen biotiknya? Contohnya. Ya, biotik itu apa sih? Sebelum kita bercontoh. Makhluk hidup. Angkat tangan yang mau jawab. Silahkan Iqbal. Contohnya Bal. Makhluk hidup apa aja Iqbal? Yang kamu tahu? Ya, sebutkan contohnya. Hewan, tumbuhan, manusia. Oke, tepuk tangan untuk Iqbal.
benda mati. Contohnya apa, Man? Kayu. Kayu masukkah benda itu? Enggak. Apa contohnya? Contohnya lagi. Nah, batu, betul. Tanah, pasir, angin. Apa lagi? Sinar matahari. Ya, tepuk bagus, tepuk tangan kepada bagus. Itu adalah contoh dari abiotik. Bagaimana cara tumbuhan dan hewan itu dapat mendapatkan makanan? Bagaimana caranya? Yang kalian lihat misalnya di jalan atau di dekat rumahnya, tumbuhan tuh macam mana dia mendapatkannya? Siapa makanan? Ya, Nurul. Dengan cara apa sih fotosintesis? Menghasilkan makanan. Ya, tepuk tangan untuk Nurul. Bagus. Oke, sekarang tadi tumbuhan, sekarang hewan. Bagaimana cara hewan mendapatkan makanan? Bagaimana caranya? Yang nyaring, ya silakan Aprian. Iya, memakan tumbuhan atau makan daging. Daging apa? Betul sekali. Tepuk tangan untuk Aprian. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu nih. Nah, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat mendiagnosis transformasi energi dalam suatu ekosistem, berperan penting menjaga keseimbangan alam. Tujuan yang kedua yaitu melalui lab maya, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Bagaimana sih alurnya nanti? Bapak akan menampilkan video pembelajaran. Berikutnya Bapak akan menampilkan lab maya. Oke, sebelumnya kalian sudah pelajari waktu pelajaran dulu. Ada lab maya, ya. Nanti tapi lab maya ini tentang materi rantai makanan, ya. Waktu dulu kan beda pelajarannya. Ini rantai makanan. Oke. Dari hasil itu nanti kalian amati, kemudian kalian bahas nanti sama-sama. Kita bahas ya. Oke. Lanjut. Video pembelajaran hari ini perhatikan ke depan. Ya. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Halo cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuh dan hewan. Tumbuh dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan air, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dengan bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Tadi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, dan banyak tikus dilakukan oleh makhluk hidup yang lain dan bertambah dengan tanah berbentuk sumur. Sumur sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitu seterusnya, hingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan yang menjadi penyusun adalah fitoplankton. Fitoplankton
yang kumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Yang cuma satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Yang cuma dua adalah ikan-ikan kecil. Yang cuma tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan yang cuma empat atau yang cuma adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh dekomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen sapi. Konsumen sapi lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang terulang terdapat dari tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses pengguran tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Sahabat cerdas, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah dan akar. Konsumen tingkat satu merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang menggunakan tulang tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan kehidupan. Contoh konsumen tingkat satu adalah susu. Konsumen tingkat dua merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat satu. Jadi, konsumen tingkat satu merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat dua agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat dua adalah ular. Konsumen tingkat tiga memakan konsumen tingkat dua. Contoh hewan konsumen tingkat tiga adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat tiga mati, tubuhnya akan menyusut. Pada kondisi kita, tubuhnya akan dikurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Demikian kondisi bekerja pembelajaran kita tentang rantai makanan. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi rantai makanan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Jadi kalian lihat tentang pembelajaran apa? Rantai makanan. Oke. Rantai makanan itu tadi terdiri dari apa aja sih? Proses, konsumen, kemudian dekomposer. Oke. Berikutnya, oke. Saya ada yang oke. Berikutnya kita akan masuk ke lab maya. Ya. Ini lab maya nih ya, terdapat di rumah pendidikan, yaitu masuk ke ruang murid nanti tentang rantai makanan ada lab maya nih. Oke. Ya, silakan Iqbal dulu. Oke. Matahari. Nah, coba Bal, maju Bal. Silakan Bal. Maju dulu Bal. Nah, kamu tunjuk urutan dari rantai makanannya apa dulu Bal? Matahari. Nah, agak sedikit biar kawannya nampak sini ya.
Ada bacaan situ, nyaring-nyaring bacanya biar kawannya di belakang kedengaran. Agak nyaring dikit, sedikit. Belalang memakan. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali. Itu adalah siklus rantai makanan yang ada di sini. Nah, siapa lagi mau bacakan? Ada nanti tinggal klik, ada bacaan. Siapa mau coba? Oke, silakan Aprian. Tepuk tangan ke Aprian dulu. Oke. Oke, silakan. Yang pertama apa dulu Aprian? Nah, coba. Apa sih bacaannya nyaring-nyaring Aprian? Oke, tepuk tangan ke Aprian. Dulu. Selanjutnya yang perempuan. Yang kedua. Silakan. Resti. Silakan Resti. Oke, agak cepat Resti. Yuk, let's go Resti. Apa yang kedua Resti? Nah, begini. Ya. Nyaring Resti. Agak nyaring lagi. Bantuan. Iya, tepuk tangan Resti. Di sini rumput jadi apa? Produsen dengan bantuan sinar matahari. Oke, nomor 3. Siapa mau lanjut? Yang perempuan lagi. Yuk. Silakan. Tinggal cek baca aja, nggak apa-apa. Yuk. Hafiza, silakan Hafiza. Nyanyi Hafiza. Yuk. Nah, sebelum picit tuh apa tuh 3 tuh? Nah, lanjut. Apa bacaannya?
baca dan pahami. Silakan. Oke, yang belum. Silakan. Ya. TV. Silakan, Bi. TV. Oke. Apa nama kamu, Bi? Oke. Silakan. Nyanyi, Bi. Oke, tepuk tangan untuk TV. Bagus. Elang menempati apa nih? Ya, predator puncak atau konsumen terakhir ya. Oke, nih predator puncak. Oke. Sini kita sudah paham tentang dari apa nih? Rantai makanan. Oke. Kita tepuk tangan lagi yuk berikutnya. Oke, selanjutnya kita ice breaking dulu. Tepuk sukses. Masih ingat? Oke, silahkan berdiri dulu. Oke, siap? Siap, posisi siap semua. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, yes. Oke, silakan duduk kembali. Ini Bapak bagi kelompok jadi 4 kelompok. Ada yang 5, ada yang 4. Tapi rata-rata 5 ya. Ini 5, oke. Ini dari sini ke sini, Rijal ke sini, Rahman, Krisna. Dengan ini Bapak jadi kelompok 1. Kemudian yang 5 itu kelompok 2. Kemudian lagi ini berempat, si siapa nih? Dari Aida sama Rahman di sana tuh kelompok 3. Ya. Ini berlima ya, 5. Kemudian yang 4 nih Grace, Tiwi, Safulkan dengan Jopanus kelompok 4 orang. Oke. Pertanyaannya. Ya. Apa yang terjadi ya apabila ya nih kelima, siapa 5 nih? Siapa 5? Oke. Apabila ular tuh diburu oleh manusia, apalagi ular sawah, apa tuh diburu besar-besaran sama manusia, ya, diburu besar-besaran. Apa yang terjadi pada rantai makanan ini? Silahkan diskusikan kelompok. Bapak beri waktu 1 menit. Diskusikan. Oke, diskusikan. Ya, diskusikan kelompok. Apa yang terjadi apabila pada ular ini, konsumen tersier, diburu besar-besaran sama manusia? Baik itu diambil dagingnya, diambil kulitnya, itu. Apa yang akan terjadi pada rantai makanan ini? Apa yang mau jawab dulu? Kelompok mana? Oke, perwakilannya boleh, silakan. Silakan kelompok. Ya. Apa yang terjadi ketika ular ini diburu secara besar-besaran? Agak nyaring dikit biar kawannya bisa jawab dan dengar. Oke. Populasi tikus akan semakin banyak, sedangkan populasi sedang menipis. Betul? Ada tanggapannya kelompok lain? Tanggapannya gimana kalau ini? Misalnya tikusnya banyak, elangnya sedikit. Apa yang terjadi? Ya, silakan. Ya, silakan Nurul. Rantai makanan menjadi tidak seimbang. Kenapa Nurul? Karena tikus lebih banyak, sedangkan elang lebih sedikit. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus. Apa yang terjadi ketika
Silakan diskusikan dulu. Nanti habis diskusi boleh kalian jawab di depan. Belalangnya dia ini bulu besar-besaran oleh manusia untuk dijadikan makanan tambahan manusia. Ya. Silakan. Yuk. Oke, kelompok 1 udah selesai? Kelompok 1 udah diskusi? Udah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Siapa mau presentasi? Mau jawab? Oke, silakan. Oke, silakan maju. Kita beri tepuk tangan. Semuanya kelompok 2 maju. Orang, yuk. Silakan maju. Ikuti kawannya. Oke, kalian terus nih bagi. Sini, situ 2, sini 3. Nah, bang sini dulu. Sini dikit. Oke. Silakan mewakili satu orang. Silakan. Apa yang terjadi ketika belalang diburu besar-besaran sama manusia? Silakan. Yang kelompok lain simak nanti tanggapin. Oke, silakan. Nah, tunjuk. Ya. 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 Dampaknya untuk rantai makanan yang itu apa dampaknya bagi siklus rantai makanan? Tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Populasinya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Belum itu dulu. Oke. Kelompok 1, 3 dan 4 silakan tanggapin. Dari ini. Dari presentasinya. Gimana? Sudah selesai? Ada yang ingin ditanyakan? Maksudnya satu. Salah satu populasi itu. Populasi apa? Tikus. Coba ulangin lagi sekali lagi. Oke, apa yang terjadi ketika populasi tikus berkurang? Silakan jawab. Akan kekurangan makanan. Oke, paham? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Pertanyaan baru. Ini apa nih? Ular. Apa yang terjadi ketika ular nih habis atau punah? Populasi elang akan menipis. Kemudian coba angkat tangan dulu, siapa mau jawab tadi dah betul. Oke, silakan Iqbal. Oke, tepuk tangan. Bagus. Populasi elang akan menipis atau menjadi sedikit karena makanannya berkurang. Ya. Kemudian efeknya nanti yang lainnya apa? Tikus akan bertambah. Nyari, angkat tangan. Oke, ya, Aprian dulu. Kenapa populasi tikus bertambah banyak? Karena tidak ada yang memakan tikus. Tepuk tangan. Pertanyaannya baru lagi. Ini kan ularnya udah habis. Elangnya masih mau hidup, kan? Mau hidup. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Angkat tangan. Riza dulu. Oke, Riza dulu. Nyari. Otomatis burung akan. Kenapa dia makan tikus? Karena tidak ada ular. Kenapa ular itu tidak ada? Ya, jadi dia makan tikus untuk menjadi sumber
terdiri dari konsonan 1, 2, 3 dan seterusnya, tergantung di tempatnya masing-masing. Oke, itu adalah kesimpulannya. Kita akan melakukan penilaian menggunakan background. Silakan masuk ke background di HP kalian masing-masing. Kodenya 720853. Yang udah masuk Apri, Hafizah, Jesslyn, Nurul, Sapit, Rosat, Iqbal, Aida, Rizal, Resti, Diri, Krisna, Ulum, Aprian. Kita mulai, masing-masing siap, fokus. 3, 2, 1. Yuk, silakan. Aprian, maju, ayo, naik. Iqbal, naik. Oke. Aida naik, Sapi berlomba dengan Aida. Aprian di bawahnya. Krisna nyusul. Hafizah naik. Aida lanjut. Oke, lanjut. Masih Sapi. Aida masih nikung. Sapi naik ke atas lagi. Sapi, Aida, Aprian. Ya, tunggu lagi. Hafizah kawannya lanjut. Hafizah naik ke 4. Tini turun ke bawah. Tini turun lagi. Iqbal naik. Ya, berikutnya lagi. Lanjut. Oke. Yang udah angkat tangannya. Kalau udah angkat tangan. Oke. Turunkan lagi. Yang udah angkat tangan. Masih mau nengok naik? Yuk, lanjut. Iqbal, dan keempat. Nyalip pilih. Krisna ke 6. Hafizah fokus. Jesslyn naik ke 6. Jesslyn ke 5 lagi, naik. Bibi turun. Krisna turun. Hafizah naik ke 7. Oke, Rosat naik ke 9. Jesslyn keempat naik, nikung Iqbal. Ayo fokus, fokus, fokus. Oke, Resti fokus. Rijal bagus, yuk, terus, 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 terus. Terus, yuk. Oke, untuk sementara Sapit, Aida, dan Aprian tepuk tangan dulu. Oke, untuk sementara nih nilai 100 Aida, Aprian dapat 100, Jesslyn 100% maksudnya. Betul semua, Aida betul semua, Aprian betul semua, Jesslyn betul semua, Sapit betul semua, Rosan betul 9, Iqbal betul 8,
betul 8, 8 juga. Tiwi, Resti betul 8. Hafizah, Hidayat, Krisna. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan ini menggunakan Playground? Mau lagi seperti ini? Oke. Nah, coba satu orang. Siapa yang bisa mewakili atau siapa yang mau itu? Bagaimana pendapatnya tadi? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Iqbal. Bagaimana perasaanmu setelah melaksanakan pembelajaran ini menggunakan background di ruang belajar, lab maya, kemudian video pembelajaran? Bagaimana perasaannya? Seru, menyenangkan. HP, ya. Ternyata belajar tak hanya berbuku, tapi lewat HP bisa juga ya. Oke, tepuk tangan dulu, bagus. Berikutnya lagi, ya. Pada pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang jaring-jaring makanan. Oke, minggu depan kita akan mempelajari tentang jaring-jaring makanan, ya. Oke, Bapak ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tutup, silakan baca doa untuk Aprian. Silakan doa dulu sebelum kita tutup pelajaran ini. Terima kasih sudah mempelajari hari ini, ya. Dengan semangat dan penuh gembira. Bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.